Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Priyadi dengan nomor induk mahasiswa PMM 22000051. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh negara dan bersumber berada di daerah. Berikutnya yaitu jenis-jenis pajak negara. Pajak negara ada 5 jenis, yaitu yang pertama pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Dan yang ketiga yaitu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atas mengkonsumsi barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah yaitu ada yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, ada barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang terakhir yaitu apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dan yang keempat, pengertian jenis-jenis pajak yaitu ada bea matrai. Bea matrai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dan jenis pajak yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan atau sering kita kenal dengan PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat. Namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Baik, kita masuk penjelasan yang selanjutnya yaitu cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak ada beberapa, yaitu yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Definisi dari pajak tidak langsung ini sendiri merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Dan apabila dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung ini memiliki sifat pungutan yang teratur dan pembayarannya dilakukan secara berkala. Dan yang selanjutnya itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain. Penyerahan wewenang ini juga harus didasari suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakan kepada individu atau badan yang ditujukan kepada pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu.
Selanjutnya itu ada perbedaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Perbedaannya itu ada 3. Yang pertama itu pihak yang dikenakan wajib pajak. Pihak yang dikenakan wajib pajak seperti definisi dari pajak langsung dan tidak langsung, di mana pembayaran pajak langsung dibebankan kepada wajib pajak yang memang namanya terdaftar dari sebagai penanggung pajak. Sedangkan untuk pajak tidak langsung dapat dibayarkan oleh pemikul pajak yang berperan sebagai pihak pengganti yang diwewenangkan untuk membayarkan pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Dan yang kedua itu ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak di dalamnya itu kaitannya pajak langsung. Terdapat surat ketetapan pajak yang mengatur mengenai pemotongan dan penyetoran pajak. Dan ketika surat pemberitahuan atau SPT diterbitkan, akan muncul nominal pajak yang tergolong pajak langsung tersebut. Sedangkan untuk pajak yang tidak langsung, tidak memiliki surat ketetapan pajak yang mengatur pemotongan dan penyetoran pajak, karena nominal prosedur pembayaran untuk pajak tidak langsung telah diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir itu ada perspektif pemerintah. Dalam konteks perspektif pemerintah, pajak langsung ini termasuk ke dalam pajak progresif yang mempengaruhi perekonomian negara secara langsung, terutama untuk tingkat inflasi. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan bahwa pemerintah mengumpulkan pajak ini dalam waktu yang bersamaan secara langsung. Sedangkan untuk pajak tidak langsung, memungkinkan pemerintah untuk mengharapkan adanya pemasukan yang berasal dari semua kalangan dengan harapan memunculkan feedback yang stabil. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu ada contoh pajak. Yang pertama ada contoh pajak tidak langsung, yaitu penghasilan PPh. Pajak ini dikenakan kepada individu atau badan tertentu dan berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing wajib pajak, serta mampu untuk menambahkan kemampuan ekonomis yang diterima bagi wajib pajak. Dan yang kedua yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Contohnya yaitu pajak ini dikenakan terhadap wajib pajak atas kepemilikan atau pemetaan bumi untuk bangunan. Untuk besar kecilnya pajak terutang atas BB ini ditentukan oleh kondisi atau keadaan dari objek bangunan itu sendiri. Pada dasarnya, wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT yang berisi informasi atas jumlah pajak yang harus dibayarkan, metode pembayaran dan jangka waktu pembayarannya. Dan yang 3 yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu untuk kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda lebih. Di sini ada penjelasan tentang contoh pajak tidak langsung. Yang pertama yaitu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua itu pajak bea masuk. Dan yang ketiga ada pajak ekspor. Dan untuk sistem pemungutan pajak, yaitu ada beberapa sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu official assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dan yang kedua itu ada self assessment. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir yaitu withholding system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang akan dikenakan wajib pajak. Dan selanjutnya itu ada pajak berdasarkan sifatnya. Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pada pajak subjektif adalah pajak yang berfokus kepada objek pajaknya. Pangkal atau fokus pada pajak subjektif ini adalah pada subjek pajaknya, sementara pada pajak objektif berfokus pada objek pajaknya. Sebagai contoh yaitu pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak PPh memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam penghasilan, pendapatan atau uang. Sementara pajak objektif merupakan pemungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari suatu barang yang dikenakan pajak. Yaitu ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran pajak. Fungsi anggaran pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Dan yang kedua adalah fungsi regulasi pajak. Fungsi regulasi pajak merupakan
Fungsi regulasi pajak sering digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Dan yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada manfaat pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum sebagai jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas, atau polisi, semuanya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia sekalipun menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dan yang terakhir yaitu ada perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh setiap daerah di Indonesia. Pendapatannya yang diperoleh dari pajak pusat nantinya digunakan sebagai APBN, sementara itu pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan sebagai APBD. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak termasuk nantinya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Konsultan pajak Serpong adalah pilihan tepat dalam mengurus setiap urusan perpajakan Anda. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi pajak negara dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.